Ini kita akan bahas sedikit tentang sektor otomotif spare part. Next. Sektor otomotif spare part untuk 4 roda di tahun 2023 mengalami penurunan dengan penjualan hanya 1 juta unit, penurunan yang sekitar 4% year on year. Penjualannya ini turun di bawah prediksi Gaikindo sebesar 1,05 juta unit. Gaikindo memproyeksikan potensi rebound pada tahun 2024 dengan pertumbuhan hingga 10% dengan target penjualan 1,1 juta unit. BYD juga telah meluncurkan kendaraan listrik EV di Indonesia pada Januari 2024. Awalnya melalui import dan diharapkan produksi lokal pada tahun 2026. Kuartal terakhir tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan penjualan, namun terjadi penurunan tahunan yang signifikan, terutama di segmen pasar massal, kecuali kategori LCGC, LCGC atau low cost green car. Low cost green car ini kendaraan yang memiliki harga terjangkau dan juga ramah lingkungan. Penurunan penjualan disebabkan oleh kenaiknya harga mobil dan melemahnya daya beli masyarakat. Meskipun mengalami penurunan, Gaikindo tetap optimis ya terhadap peningkatan penjualan pada tahun 2024, didorong oleh prospek perekonomian yang lebih baik dan juga diperkenalkannya dengan BEV atau Battery Electric Vehicle. Kalau buat two-wheel market, penjualan kendaraan roda two-wheel ini menunjukkan kekuatan ya, dengan produksi mencapai 6,8 juta unit pada tahun 2023, meningkat sekitar 14%. Penjualan domestik juga cukup kuat, melampaui perkiraan AISI ya, atau Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, dengan angka 6,2 juta unit. Astra juga melaporkan penjualan two-wheel sebesar 1,1 juta unit di kuartal 4. Ini berkontribusi terhadap total tahunan sebesar 4,9 juta unit. Astra sendiri juga mempunyai pangsa pasar yang sebesar 78% ya. Next. Next ya. Oke, di Indonesia perkembangan EV sekarang juga cukup pesat ya. Indonesia menargetkan 2,5 juta pengguna kendaraan listrik pada tahun 2025, namun data pasar saat ini itu belum menunjukkan tersebut, masih lambat transformasi ya. Jadi kendaraan listrik ini saat ini berjumlah kurang dari 1% dari kendaraan di jalanan di Indonesia. Nah, jadi untuk mendorong orang menggunakan electric vehicle, pemerintah ada meringankan biaya dan perks bagi orang-orang yang memiliki kendaraan listrik. Jadi salah satu alasan mengapa, kalau kita lihat salah satu alasan kenapa pertumbuhan EV di Indonesia ini justru cukup pesat ya. Ini karena Indonesia memiliki raw material reserve yang sangat besar untuk nikel, kobalt, dan bauxite, yang adalah komponen-komponen yang digunakan untuk membuat baterai listrik. Secara global, Indonesia memiliki 22% sampai 24% dari total cadangan nikel global. Jadi cadangan kobalt dan boksit ini berkontribusi untuk meningkatkan masa pakai baterai yang digunakan untuk membuat baterai listrik. Dengan adanya cadangan nikel yang cukup besar ini ya, yang surplus, justru membuat biaya untuk memproduksi baterai pun menurun karena adanya pasokan nikel yang cukup banyak tanpa harus mengimpor dari negara lain. Indonesia bertujuan untuk meningkatkan ekspor kendaraan listrik regional, menargetkan produksinya sekitar 600.000 kendaraan listrik pada tahun 2030. Salah satu tujuan pemerintah mendorong ini adalah karena mereka ingin mengurangkan emisi bahan bakar di Indonesia sebesar 30% pada tahun 2030. Next. Ya, sekarang kita bahas sedikit tentang salah satu saham yang termasuk dari otomotif spare part industri, yaitu Auto atau Astra Auto Parts. Jadi Auto ini didirikan pada tahun 1976, sebelumnya dikenal sebagai PT Alfa Delta Motor. Kalau kita lihat fokusnya mereka adalah di 3 segmen ya, yaitu manufacturing, trading, dan service. Kalau secara finansial kita lihat penghasilan Auto di 9 bulan terakhir ini sebetulnya cukup oke ya. 1923 ini total pendapatan Auto meningkat 4,4% dibandingkan periode yang sama. Sektor manufacturing menyumbang 56% terhadap total pendapatan, sedangkan perdagangan sekitar sisanya 44%.
segmen kendaraan roda 2 merupakan pendorong utamanya ya untuk auto ini, mencatat pertumbuhan sekitar 23% dibanding tahun lalu. Kalau pasar kendaraan roda 4 ini mengalami kinerja yang justru lebih relatif lemah dengan pertumbuhannya negatif sebesar 0,7%. Pertumbuhan signifikan pada segmen kendaraan roda ini tuh berperan sangat penting ya dalam mendongkrak pertumbuhan pendapatan auto secara keseluruhannya. Next. Kalau untuk secara operasional dan laba bersih, kita lihat auto ini juga ada peningkatan ya. Laba kotor berhasil meningkat sebesar 18,6%. Laba bersih juga meningkat lumayan signifikan ya dari 0,9 triliun jadi 1,4 triliun. Ini meningkat 57,8%. Kalau dari sisi margin nampaknya seluruh aspek gross profit margin, operating margin, dan net profit margin ini mengalami peningkatan setiap triwulannya. Jadi kami mengantisipasi profitabilitas akan meningkat di tahun depan. Next. Berikutnya kita bahas sedikit tentang PT Dharma Polymetal atau DRMA ya. DRMA ini bergerak di bidang yang sama seperti auto dan memiliki bisnis segmen yang cukup similar juga. Kalau secara finansial DRMA ini mencapai pertumbuhan yang luar biasa hingga dapat mengalahkan pesaing utamanya yaitu auto secara year on year growth. Pendapatan DRMA pada 9 bulan 23 ini meningkat 59,7% year on year, mencapai 44,25 triliun. Ini naik dari 2,6 triliun ya. Pertumbuhan ini dipimpin oleh segmen 4 four wheels yang meningkat 78%, diikuti oleh pasar two wheels yang meningkat 53,9%. Jadi ini sangat berbeda dibandingkan dengan auto, yang dimana auto two wheels-nya yang grow lebih cepat daripada four wheels-nya ya. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi melalui pabrik-pabrik baru. Jadi DRMA ini ada membuat 2 plant baru. Laba kotor DRMA ini pada 9 bulan 23 melonjak 90,8% year on year. Margin laba kotor pun juga meningkat ya dari 16% di 9 bulan terakhir di 2022 menjadi 21,4%. Untuk four wheels meningkat dari 15,6% menjadi 16,9%. EBITDA pun juga meningkat, naik sekitar 86,4%. Margin EBITDA juga ada peningkatan sedikit dari 16,5% jadi 19,3%. Kalau kita lihat dengan begitu, kita lihat laba bersihnya pun juga meningkat. Malah laba bersihnya dapat meningkat 2 kali lipat ya. Itu tumbuh sekitar 110%. Dari 252 miliar menjadi 530 miliar. Jadi ini result yang cukup baik ya. Secara keseluruhan sih kami melihat kinerja ini cukup baik dan ekspektasinya adalah kinerja operasional DRMA ini dapat berlanjut ke tahun 2024. Next. Ya, berikutnya dukungan pemerintah Indonesia terhadap kendaraan listrik ini mendorong pertumbuhan pasar EV yang cukup pesat ya. DRMA ini juga menyusun strategi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Jadi DRMA ini telah memperkuat anak perusahaannya yang terkait dengan kendaraan listrik dan dengan fokus mengembangkan komponen-komponen utama kendaraan listrik seperti komponen elektronik, sensor, dan juga rangkaian kabel ya. Pengembangan ini tuh dilakukan melalui salah satu PT mereka yaitu PT Dharma Electrindo Manufacturing dan JV mereka dengan perusahaan Korea menjadi PT Dharma Kyungshin Indonesia. Dharma ini berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk-produk terkait baterai. Dia meluncurkan paket baterai dan sistem manajemen untuk konsumen. Di bidang infrastruktur pengisian dana EV, DRMA juga mengembangkan stasiun pengisian daya untuk kendaraan roda 4 dengan kapasitas 7-120 kW. Ini melalui PT mereka yaitu PT Dharma Precision Tools. Next. Secara balance sheet, DRMA juga lumayan kuat ya, dengan rasio utangnya juga yang membaik dari 0,9 kali menjadi 0,7 kali. Total aset juga meningkat 25,5%, pertumbuhan ekuitas juga ada peningkatan 38,5%, ROA dan ROI juga ada peningkatan sekitar 20% each ya. Jadi kalau kita lihat keberhasilan DRMA dalam merger dan akuisisi ini terlihat juga salah satu akuisisi mereka yaitu Trimitra Citra Hasta. Mereka dapat berhasil membentuk strategic alliance dengan perusahaan Jepang dan Korea pun
untuk menjaga stabilitas keuangan. Semua ini dimungkinkan karena DRMA ini memiliki DER yang rendah dan neraca yang kuat, sehingga memungkinkan mereka memposisikan diri dengan baik secara strategis untuk pertumbuhan anorganik di tahun lalu, dan juga ekspektasinya 2024 akan ada M&A yang selanjutnya ya. Next. Ya, saat ini kami initiate rekomendasi overweight untuk sektor ini. Pilihan utama kami di auto dan DRMA. Kami menilai auto dengan menggunakan PE multiple dan DRMA dengan DCF 10 tahun. Kami menyukai auto karena penilaian yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya ya, seperti DRMA. Pendapatan mereka juga cukup kuat dan pertumbuhan mereka yang sangat konsisten. Tapi kami juga sebetulnya menyukai DRMA karena memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih cepat daripada auto dan neraca yang kuat yang dapat mempertahankan pertumbuhan inorganik yang cukup agresif. Target price untuk auto ada di 3.340 dan DRMA di 1.570. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Syafira.